Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, sekarang tibalah kita pada Minggu Pentakosta pertama, yaitu pesta sukacita bagi kita untuk merayakan kedatangan Roh Kudus ke dunia ini, yakni Roh Penghibur. Oleh karena itu, kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari diucapkan Selamat Hari Pentakosta. Selamat Hari Pentakosta untuk kita semua. Persekutuan kita dengan Tuhan bukan lagi di dalam daging, melainkan adalah di dalam roh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di rumah Tuhan. Selamat bersekutu di dalam persekutuan yang indah dalam roh Tuhan, bersama-sama dengan teman-teman seiman
Mari kobarkan api semangatmu, memuji Dia di tempatnya yang kudus, karena kasih setianya yang besar, yang tak pernah berkesudahan, menaungi hidup kita. Hari ini adalah hari sukacita bagi kita, karena Roh Allah turun memenuhi kita. Hari ini adalah hari di mana kita merayakan turunnya Roh Kudus, yang mengingatkan kita akan kuat kuasa Tuhan, menyertai orang percaya di segala zaman. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, marilah kita memuji Tuhan dengan nyanyian sorak-sorai. Pujilah Tuhan senantiasa, muliakanlah namanya selagi ada nafasmu. Bertekunlah sampai pada kesudahan zaman. Beribadahlah kepada Allah, sebab janjinya selalu dinyatakannya bagi kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena kasih setianya yang besar, yang memberikan rohnya bagi kita untuk menghibur kita. Pujilah Tuhan dengan segenap hati. Topik minggu ini adalah Roh penghibur dan kebenaran telah diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita bersorak-sorai dan bernyanyi memuji nama Tuhan. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1, 2, dan 3. Dan pada ayat ketiga, kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 234 ayat 2 dan 4. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Pentakosta pertama ini tertulis dalam Hukum Taurat ke-5 sampai ke-10. Tita ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita ke-6, jangan membunuh. Tita ke-7, jangan berzina. Tita ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 2 dan 4.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 230 ayat 1 dan 4. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Pentakosta pertama ini tertulis dalam Yehezkiel 37 ayat 11 sampai 14. Kita akan membacanya secara responsoria.
Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang." Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan 3. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia ini mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan lagu pujian dari seksi perempuan.
Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk kita minggu ini. Majelis Jemaat HKBP Bincarum menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing secara live streaming. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, dapat menghubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarum. Horas Ma Dihita Saluhutna. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Pentakosta, yang artinya peringatan turunnya Roh Kudus. Dengan topik minggu, Roh Penghibur dan Kebenaran. Yang kedua, Pentakosta 2, diberitahukan kepada kita semua bahwa besok hari Senin 24 Mei tahun 2021, gereja kita akan mengadakan ibadah Pentakosta kedua, masuk pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Diharapkan agar semua jemaat dapat menghadiri ibadah tersebut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang ketiga, pertangyangan sektor 1 dan sektor 3. Pada hari Kamis 27 Mei tahun 2021 jam 19.00 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan pertangyangan sektor secara on-site dan live streaming di Gereja HKBP Bincarum untuk sektor 1 dan sektor 3. Diharapkan agar jemaat dapat hadir di gereja. Dan untuk topik bahasan PHD sektor diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 dengan topik disuruh debata do anakna jala di parson do tondina. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang keempat, berita anak lahir. Pada hari Kamis tanggal 20 Mei tahun 2021, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki di keluarga Lesber Simbolon dan Inang Virgowati Borugurning dari sektor 4. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Semoga Tuhan memberkati keluarga, mengasuh anak tersebut tumbuh sehat, baik fisik maupun rohani. Yang kelima, webinar seksi pendidikan. Diberitahukan kepada kita semua bahwa pada hari Sabtu 5 Juni tahun 2021, Seksi Pendidikan HKBP Bincarum akan mengadakan webinar dengan topik bijak mendampingi anak dalam masa pandemi dengan narasumber Dr. Clara Monica, Master Psikologi, pada sesi 1 pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat untuk anak.
dan Dr. Selviana MSc, MPC, Psikolog pada sesi 2 pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat untuk orang tua. Dengan meeting ID 959 468 3525 dan paskode pendidikan. Diharapkan bagi semua orang tua yang mempunyai anak usia sekolah dapat mengikutinya. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Yang keenam, database HKBP Bincarung. Diberitahukan kepada seluruh ruas dan parhalado bahwa sesuai dengan program HKBP untuk pembuatan database HKBP yang secara online, maka Paniroy kita akan menghubungi kita untuk pemutakhiran database keluarga. Dimohon untuk dapat melengkapi datanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang ketujuh, kegiatan kerja Pokja Dapen HKBP Distrik 28 Deboskap. Kegiatan pertama, gerakan Rp1.000 yang dicanangkan pusat dengan poti parasian gerakan Rp1.000 yang sudah diletakkan di depan pintu masuk gereja. Marilah kita mengisi poti parasian gerakan Rp1.000 tersebut dengan sukacita. Kegiatan kedua, proposal penggalangan dana secara taken list dari setiap jemaat. Marilah kita memberikan sumbangan dengan penuh sukacita melalui Paniroy kita masing-masing, dan yang sudah masuk sampai saat ini ke Bendahara Resort adalah dari sektor 3 dan sebagian sektor 1. Untuk sektor 2 dan sektor 4 serta sektor 1, bagian masih dalam proses supaya dapat segera dituntaskan. Kegiatan yang ketiga adalah perlombaan antar komunitas goes. Dan yang kelima, kegiatannya adalah rally catur simultan. Yang kedelapan, berita selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan pada periode 23 Mei 2021 sampai 29 Mei 2021. Firman Tuhan berkata, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Amsal 11 ayat 19. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan untuk kita. Rekapitulasi keuangan Minggu 23 Mei 2021. Jumlah penerimaan 17.711.846 rupiah. Jumlah pengeluaran 9.950.049 rupiah. Saldo pada minggu ini 7.761.797 rupiah. Saldo minggu lalu 208.029.915. Saldo minggu ini 7.761.797 rupiah. Saldo per 23 Mei 2021 215.712 rupiah.
Rp791.712 di luar deposito huriah. Demikianlah warta jemaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada Minggu Pentakosta pertama, yaitu peringatan turunnya Roh Kudus, diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15. Yohanes 16 ayat 4b sampai 15 dengan topik Roh Penghibur dan Kebenaran. Demikian bunyinya, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku.
akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, ada 3 hari besar dalam gereja, yaitu Natal, yaitu kelahiran Yesus Kristus, Paskah kebangkitan Yesus Kristus, dan hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus yang dirayakan oleh gereja. Bahkan kalau kita katakan sampai saat ini HKBP masih merayakan itu 2 kali atau 2 hari berturut-turut. Dan itu dulu masih diberikan di tengah-tengah bangsa Indonesia hari pesta kedua, Paskah, Pentakosta, Natal kedua, dulu itu masih termasuk libur. Tetapi karena banyak gereja-gereja yang tidak lagi merayakan hari Paskah kedua, Natal kedua, dan Pentakosta kedua, maka waktu itu semakin berubah, maka diberikan kesempatan bagi warga HKBP bahwa hari Senin itu pesta kedua adalah libur fakultatif. Sehingga kalau dia ditanya di kantor hari Selasa, kenapa tidak datang? Saya ibadah. Dan itu dianggap hadir. Tetapi lama-kelamaan ketika warga HKBP juga sudah memiliki uang, pesta kedua yang disebut dengan libur fakultatif tidak lagi beribadah tetapi liburan di rumah. Gabi Roma pamareta madokon ay wase ko baino libur holak ke KBP na manapatu paun I pedang merminggu be sude ruas ni HKBP jadi ditiadakan libur fakultatif. Apa yang mau kita katakan di situ? Sebenarnya negara kita masih mengakui dan memberikan kesempatan untuk orang Kristen, untuk HKBP, untuk beribadah, merayakan sukacita mereka. Tetapi seperti yang dikatakan bahwa itu semakin berkurang, semangat beribadah semakin berkurang. Karena sibuk dengan diri sendiri. Hidupan nagabe molo marsugot tita marminggu igari jaun bodo honok kira holalan siya nama. Udok naking di gereja kemungkinan kita akan pakai juga mungkin tahun depan sintua-sintua pensiun purna bakti akan melayani pada pesta-pesta kedua. Saudara-saudara dikasih oleh Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita pada Minggu Pentakosta, yaitu peristiwa peringatan tentang turunnya Roh Kudus dengan topik Roh Penghibur dan Kebenaran. Di mana kita diingatkan kalau firman Tuhan ini kita harus baca sebenarnya itu mulai dari ayat yang pertama sampai ayat 4a, di mana dikatakan dalam ayat yang pertama dikatakan di situ, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Inilah awal daripada firman Tuhan hari ini, di mana dikatakan bahwa Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang harus mereka hadapi.
Di mana dikatakan dalam ayat 2, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Dan itu yang terjadi dalam tahun-tahun belakangan ini, di mana ada agama yang melegalkan pembunuhan dengan dalil berbakti untuk Tuhannya. Tetapi dalam kehidupan kita dikatakan bahwa orang Kristen harus mencintai yang disebut dengan kehidupan. Karena apa? Karena Allah peduli dengan hidup. Bukan hanya hidup saat ini, tetapi kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Yesus turun ke dunia ini. Dia mati, berkorban, dia bangkit, dia naik kembali ke surga. Dan hari ini kita merayakan turunnya Roh Kudus. Dikatakan di situ ketika murid-murid akan berpisah dengan Yesus, maka Yesus sudah memberikan peringatan-peringatan kepada mereka. Kalau kita baca dari Yohanes 13 sampai 16, bahkan sampai 17 yang ditutup dengan doa syafaat Tuhan Yesus, itu adalah wejangan atau perintah atau nasihat Tuhan Yesus, nasihat perpisahan kepada murid-muridnya. Karena apa? Karena Yesus tahu bahwa dia akan pergi, dia akan meninggalkan murid-muridnya. Tetapi walaupun dia pergi, tetapi Yesus juga memberikan satu semangat kepada mereka, kepastian bahwa Tuhan juga akan menyertai mereka. Dan di firman Tuhan hari ini dikatakan kepada kita, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, maka apapun persoalan kehidupan mereka dapat diatasi oleh Yesus. Ketika orang percaya bersama-sama dengan Tuhannya, maka dia akan mampu menjalani seluruh persoalan kehidupan. Karena apa? Tuhan masih menolong dia. Dan itu ketika Tuhan Yesus juga menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan Injil, mereka juga heran, kok bisa? Dan bahkan ada di antara mereka yang menjadi sombong, tetapi Yesus mengatakan, jangan berbangga hati, tetapi bermegahlah karena namamu sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Bukan karena perbuatan, bukan karena kehebatanmu, tetapi karena namamu sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Yesus harus mengatakan itu kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi. Pergi artinya mereka tidak bersama-sama lagi. Mereka tidak bisa melihat Yesus lagi secara pribadi hadir bersama-sama dengan mereka. Itu sebabnya Yesus mempersiapkan mereka. Tetapi dikatakan di situ bahwa aku mengatakan demikian karena aku mengatakan kamu berduka cita. Pasti doi. Kita tahu berpisah itu adalah sesuatu yang menyedih. Apalagi tidak melihat lagi. Sedangkan kalau kita berpisah, pindah tugas, bisa saja menangis terseduh-seduh. Masih ada waktu berpisah. Anak pergi merantau, kita menangis. Apalagi kalau dikatakan itu pergi tidak lagi di dunia ini. Pasti berduka cita, tapi di balik duka cita ada sesuatu yang mau dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, maka penghibur tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Kalau kita baca dalam Yohanes 14, kita melihat di situ bahwa janji Yesus bahwa dia akan memberikan penghibur itu. Dia akan mengutus penghibur bersama-sama menyertai murid-muridnya. Artinya dikatakan di situ roh itu, penghibur, penolong yang dikatakan itu adalah roh yang berdiam bersama-sama dengan orang-orang percaya. Dan itu kita yakini sudah kita terima melalui baptisan kudus. Kita semuanya sudah memiliki Roh Kudus. Kita sudah menerima Roh Kudus. Oleh karena itu jangan terpancing dengan apa yang dikatakan oleh gereja lain bahwa di HKBP tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus sudah berdiam dalam hati kita. Roh Kudus adalah Tuhan. Dan dia bekerja dari kehendak Tuhan sendiri. Bukan karena permintaan manusia. Bukan karena suruhan manusia. Bukan karena panggilan manusia. Bukan karena kemampuan manusia. Roh Kudus bekerja dari dirinya sendiri. Karena dia adalah Tuhan. Dia lebih menguasai kita. Jadi unang taripu di perbadia boy surusurota. Seakan-akan Roh Kudus dikatakan bisa dipaksa datang dengan suara musik hiruk pikuk itu. Dengan suara drum yang begitu besar memekakkan telinga. Roh Kudus tidak bisa dipaksa oleh manusia. Karena dia adalah Tuhan. Dan kalau kita membaca yang dikatakan kehadiran Roh Kudus dalam Yohanes, dalam Kisah Rasul 2 dikatakan di situ ketika Roh Kudus datang maka kedamaian terjadi. Orang bisa mendengar dalam bahasa sendiri walaupun yang membicarakan itu, yang berbicara yaitu para rasul adalah berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Belasan bahasa dikatakan ada di situ. Kebetulan memang orang Batak dulu tidak ada yang lewat pada waktu itu di Yerusalem. Seandainya ada orang Batak, pasti mereka akan mendengar dalam bahasa Batak. Karena apa? Karena ketika Roh Kudus hadir, maka kedamaian dan ketertiban terjadi. Bukan keributan, bukan kebingungan, bukan tidak mengerti. Tetapi semakin jelas dan diketahui oleh orang-orang yang beriman. Jadi pertanda Roh Kudus hadir adalah terjadinya kedamaian dan orang semakin. Itu sebabnya dikatakan kalau kita mau membaca Alkitab juga dikatakan berdoalah supaya Roh Kudus menuntun pikiran kita unang gabi bibelon. Belajar Alkitab bagus, belajar Bibel, membaca Bibel bagus, tetapi jangan merasa Anda menguasai Bibel. Kalau Anda merasa menguasai Bibel, maka Anda akan menjadi bibelon, berkata-kata semuanya firman Tuhan, tapi tindakan tidak ada. Bahkan orang akan mengatakan yang bibelon itu adalah sama dengan orang yang sudah tidak waras. Bahkan sudah korslet sedikit. Dikatakan di sini firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya, dia kembali ke sorga seperti yang sudah kita rayakan pada Kamis kenaikan Tuhan Yesus. Dikatakan di situ, aku pergi ke rumah Bapa untuk mempersiapkan tempat bagimu. Keuntungan perginya Yesus adalah keuntungan bagi manusia, bagi orang-orang percaya, bagi murid-murid. Oleh karena itu tidak perlu berduka cita berpisah dengan Tuhan dalam kehidupan bersama pribadi Tuhan Yesus di dalam dunia ini secara fisik. Tetapi kita masih disertai yaitu dengan Roh penolong, Roh penghibur, yaitu dengan Roh Kudus yang sudah dicurahkan dan sudah kita terima pribadi lepas pribadi.
Dikatakan di situ, dan jika ia datang, yaitu roh penghibur, yaitu roh kebenaran, yaitu roh penolong, dikatakan di situ bahwa ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Roh Kudus turun, maka semua manusia akan insaf akan dosa-dosanya, dan pada waktunya sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, seluruh lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Akan tiba saatnya. Kita melihat hari di WA video-video kecil singkat ketika ada yang disebut dengan itu dukung Palestina, hancurkan. Satu lagi dikatakan di situ anak pemimpin Hamas sendiri, dia bersaksi Israel adalah berkat. Karena apa? Dia melihat semua yang terjadi itu mau menunjukkan bahwa apapun yang dikatakan Alkitab akan terjadi. Dan dunia sedang menuju kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Oleh karena itu kalau dikatakan di situ, dikatakan kepada kita, kamu sudah mengetahui, kamu sudah mengerti. Oleh karena itu jangan pernah ragu-ragu. Tetapi kita diingatkan supaya ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan insaf akan dosa-dosa kita. Unang bemar jugul. Hilangkan yang disebut dengan dosa hasian, dosa kesayangan itu. Yang kedua dikatakan bahwa kita akan diinsafkan tentang kebenaran, yaitu bahwa kita, Bapak Yesus itu pergi kepada Bapa dan itu adalah kebenaran, tidak lagi bersama dengan Dia, tetapi seperti dikatakan, tetap kasih-Nya ada bersama-sama dengan kita melalui Roh. Penghakiman dikatakan di situ bahwa semua penguasa dunia ini telah dihukum. Artinya bahwa semuanya harus mempertanggungjawabkan apapun yang diperbuatnya. Dan hakim terakhir adalah Yesus sendiri. Iduna idok tong nang di buku ni halakanati. Isa bin Maryam adalah hakim terakhir yang akan menghakimi semuanya, seluruh manusia tanpa terkecuali. Dan itu dikatakan bahwa itu adalah tugas Roh Kudus. Menginsafkan kita, menyadarkan kita supaya kita semakin mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan itu. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang dengarnya itulah yang diberitakan, itulah yang dikatakannya. Roh Kudus adalah Roh Allah yang bukan diciptakan, tetapi Dia adalah Allah sendiri. Tritunggal yang kita sembah, Allah Bapa, Allah Anak adalah ya, dan Roh Kudus adalah kekal adanya. Kejadian 1 ayat 2 mengatakan bumi masih belum berbentuk gelap gulita, tetapi Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sudah ada Roh Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tidak ada segala sesuatu yang dijadikan tanpa Dia dan di dalam Dia. Dan firman itu menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Yesus itu adalah Allah yang sudah ada sejak semula, yaitu firman yang menjadi daging. Oleh karena itu dikatakan kepada kita bahwa segala sesuatu yang Bapa punya, ia adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
Itu artinya kita tidak perlu ragu-ragu tentang Roh Kudus. Saudara-saudara yang kasih Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita pada minggu ini ketika dikatakan kepada kita topik minggu kita Roh penghibur dan kebenaran, atau dalam Yohanes 14 dikatakan Roh penolong, atau dikatakan penolong yang lain yang dijanjikan oleh Yesus kepada murid-murid dan yang kita rayakan kehadirannya di dunia melalui pesta Pentakosta. Ada yang mencoba untuk membelokkan persoalan, yaitu di mana dikatakan Roh penolong, penghibur itu adalah Parakletos. Dan mereka mencoba untuk mengatakan bahwa itu adalah sudah dinubuatkan, yaitu Ahmad Periklutos dengan kata dasar sama, akar kata dengan Parakletos dikatakan di situ. Itu sudah buktinya Bibel, Alkitab sudah menubuatkan ima junjungan naik siah mati ngadong di Bibeli dokoninna. Padahal dikatakan dalam Yohanes 14 itu dikatakan Parakletos bukan Periklutos. Dan dikatakan di situ bahwa Parakletos adalah roh yang tidak bisa dilihat manusia, yang tidak bisa diraba oleh manusia, tetapi bisa dirasakan kehadirannya dan jolma ibana. Dan di situ kita diingatkan dalam kehidupan kita ketika dikatakan dia adalah roh penolong, dia adalah roh penghibur. Tugasnya dikatakan menolong kita, menghibur kita pada saat kita sedang berduka. Dia menolong kita sama seperti Kristus menolong kita dalam kehidupan kita. Pada saat kita tidak tahu jalan, dia memberikan pertolongan untuk kita. Dia memberikan penghiburan kepada kita. Itu sebabnya dalam kehidupan kita selalu memberikan kata-kata penghiburan melalui ayat Alkitab. Supaya apa? Dengan firman Tuhan, maka orang yang berduka akan dihibur. Dengan membaca firman Tuhan, maka orang yang menghadapi masalah, dia memperoleh jalan keluar dari persoalannya. Saya sudah sering khotbahkan seperti yang dikatakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat. Seandainya orang Kristen mau membaca Alkitabnya, tidak akan ada orang Kristen yang stres, yang stroke. Tetapi banyak orang Kristen menjadikan Alkitabnya hanya sebagai ajimat. Tidak dibaca, tidak digumuli, tidak didengarkan. Mengandalkan pikiran sendiri. Padahal ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita akan memperoleh jalan keluar dari setiap persoalan kita. Kita bisa saja membaca Alkitab, tetapi kita tetap berkutat dalam pikiran kita, prinsip kita, sehingga kita tidak mampu melihat kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita mementingkan ego kita. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita dan dia menghibur kita, dia menolong kita. Yang kedua dikatakan di situ, dia akan menuntun kita kepada kebenaran. Kalau dikatakan kebenaran, itu adalah kebenaran absolut, kebenaran mutlak yang sesuai dengan kehendak. Kebenaran-kebenaran banyak di dunia ini. Saya selalu berprinsip, saya berbicara dari kebenaran pribadi saya. Dan ketika saya berbicara dari kebenaran pribadi saya, maka ketika ada orang yang protes, saya akan berdebat untuk itu, mempertahankan kebenaran saya. Tetapi saya harus ingat bahwa di atas kebenaran pribadi saya masih ada kebenaran umum.
sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang. Tetapi di atas itu juga masih ada kebenaran mutlak, kebenaran absolut, yaitu kebenaran Tuhan sendiri. Yang semua orang akan mengatakan itu adalah benar. Karena kebenaran pribadi itu masih bisa subjektif, artinya saya. Menurut saya, menurut perasaan saya, menurut pikiran saya, bukan sebenarnya. Oleh karena itu mari belajar untuk berbicara dari kebenaran pribadi. Selalu mulai dari kebenaran pribadi. Jangan pernah mulai berbicara atau bertindak dari kesalahan. Itu sudah sangat jauh melenceng. Dan ketika orang sudah mulai belajar bertindak dari kesalahan, maka Roh Kudus tidak akan pernah ada dalam kehidupannya. Karena apa? Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun setiap orang kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu dikatakan kepada kita bahwa ketika Roh Kudus sudah hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan berusaha untuk bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selalu jadikan Alkitab menjadi patokan kita, menjadi dasar kita. Selalu jadikan hukum Taurat menjadi cermin yang mencerminkan kepada kita perilaku kita, sehingga kita sadar akan dosa-dosa kita. Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran. Dan yang terakhir, saya mau mengatakan menutup firman Tuhan hari ini, yaitu dengan fungsi Roh Kudus yang paling utama dalam kehidupan kita, yaitu membantu kita berdoa kepada Bapa. Roma 8 ayat 26. Roh Kudus membantu kita berdoa. Oleh karena itu jangan pernah mengatakan saya tidak tahu berdoa. Berdoa itu disampaikan oleh Roh kepada Allah karena Dia tahu kehendak Bapa. Walaupun doa kita itu salah, tetapi Roh akan membenarkan itu kepada Bapa dan Bapa tahu apa yang mau diberikan kepada kita. Dan supaya kita bisa mendengar suara Tuhan, supaya kita bisa memberikan kesempatan kepada Roh itu dapat bekerja dalam kehidupan kita, maka kita dituntut menjadi hening, kita belajar mendengar suaranya. Ada sebuah ilustrasi dikatakan seorang pengkhotbah demikian. Seorang bapak ketika dia berulang tahun, dia membeli sebuah sepeda yang bagus. Dan itu dia mau berikan kepada anaknya. Anaknya 3 orang. Dan ketika itu dia berkata seperti ini. Karena Bapak bersukacita ulang tahun, maka saya membeli sepeda dan itu akan saya berikan kepada salah satu di antara kamu dengan syarat. Apa itu katanya? Saya akan menyembunyikan jam tangan saya di lumbung padi sana yang sudah banyak di situ jerami dan kotor. Dan apa yang dikatakan kepada anak-anaknya itu, anak-anaknya bergembira. Oleh karena itu sembunyikan Pak. Siapa yang dapat arloji Bapak, menemukan arloji Bapak, maka dia akan menerima itu yang disebut sepeda. Sehingga mereka berlomba ketika si Bapak sudah menyembunyikan arlojinya. Si anak yang pertama langsung pergi karena dia kuat. Dia langsung pergi, dia angkat itu tumpukan jerami, dia ulang-alik sampai kemana-mana, tetapi sampai dia lelah tidak ada yang dia temukan. Akhirnya dia keluar dan dia mengatakan kepada bapaknya, saya sudah capek, saya sudah lelah, tenaga saya sudah terkuras, tapi saya tidak menemukan arloji Bapak. Sehingga anak yang kedua juga karena dia memiliki senter, dia senter semuanya, dia lihat semuanya, tetapi tidak ada setiap sudut dia periksa, tapi dia tidak menemukan itu arloji. Sehingga dia keluar, dia mengadu sama bapaknya, saya tidak menemukan arloji Bapak, Bapak bohong kali, tidak sembunyikan di situ. Nah, bapaknya mengatakan, saya sembunyikan di situ benar, katanya, mana adikmu? Adik, mereka berdua langsung mengatakan, adik di situ masih di dalam. Ngapain dia? Itu Pak nggak usah dianggap itu, soalnya dia hanya duduk-duduk, nggak ada dia lakukan.
Kami aja udah angkat-angkat jerami, menumpukan jerami, tidak akan menemukan. Saya juga sudah senter kemana-mana, cari kemana-mana, udah ditemukan. Tidak mungkin adik akan dapat itu. Karena apa? Karena dia hanya duduk. Sehingga tidak lama kemudian, itu anak yang paling bungsu, dia datang, dia berteriak, saya menemukan arloji Bapak. Dan berarti saya berhak menerima sepeda itu. Itu mereka langsung protes, bagaimana mungkin? Itu bapak yang pasti kasih sama adik. Itu makanya dia menemukan. Tapi bapaknya mengatakan, saya jujur, saya sembunyikan di situ. Saya tidak kasih kode apa-apapun. Sama. Akhirnya ditanyanya anaknya yang paling bungsu, gimana caramu mau bertemu dengan arloji itu? Kata abangmu, kau hanya duduk. Tidak melakukan apa-apa di situ. Apa yang dikatakan oleh anak bungsu. Saya tahu bahwa arloji itu bisa dicari hanya dalam keheningan. Saya bisa mendengar detak arloji itu, dan ketika saya coba mendengar itu, saya temukan dan saya menemukannya. Bapaknya mengatakan, bagus. Kita sering dalam kehidupan kita, kita sudah menguras tenaga kita. Kita sering dalam kehidupan kita, kita mengandalkan tenaga kita, memakai tenaga kita. Tetapi apa yang kita raih tidak memuaskan. Kita memakai semua alat tetapi tidak memuaskan. Tetapi dikatakan kepada kita, kita belajar mau hening dan mendengar suara Tuhan. Bagaimana ketika kita dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita, dalam kemelut kehidupan kita, dalam kemiskinan kita, dalam kekayaan kita, semuanya mari coba dengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mendengar suara Tuhan dan kita melakukan itu, maka kita akan bersuka cita. Roh Kudus adalah roh penghibur, roh kebenaran, roh penolong. Dia sudah berdiam, diberikan kepada kita, berdiam dalam hati kita. Oleh karena itu jangan kuasai dia, tetapi biarkan Roh Kudus yang menguasai hatimu, pikiranmu, pekerjaanmu. Biarkan Roh Kudus yang bekerja, bukan kita yang mengatur Roh Kudus. Karena dia adalah Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersuka cita kembali ke rumah kita dan katakan, saya sudah menerima Roh Kudus. Saya sudah menerima Roh Kudus dan biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam hati saya. Dan kita akan bernyanyi, menari seperti Daud. Karena apa? Roh Kudus sudah hadir dalam hidup kita, dalam rumah kita. Maka sukacita kebenaran akan terjadi dalam setiap gerak kehidupan kita, pekerjaan kita. Selamat merayakan Pentakosta. Terimalah Roh Kudus dan biarlah dia menguasai seluruh kehidupan kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami, yang senantiasa memberikan kasih-Mu kepada kami. Engkau senantiasa memenuhi kebutuhan kami, dan Engkau juga yang menyelamatkan kami melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan dia sudah naik ke surga. Dan pada hari ini juga kami merayakan turunnya Roh Kudus ya Tuhan. Di mana Roh Kudus diutus oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus untuk berdiam di hati kami, menyertai kami. Dan dia adalah roh penolong, dia adalah roh penghibur, dia adalah roh kebenaran yang akan menghibur kami, yang akan menolong kami menjalani kehidupan kami, sehingga kami juga mengenal kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran Tuhan yang harus nyata dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tapi Bapa dalam sorga, kami seringnya Tuhan merasakan bahwa dalam kehidupan kami lupa ya Tuhan bahwa Roh Kudus yang berdiam dalam hati kami sering kami kuasai, sehingga kami mau
tidak mampu untuk menjadikan Roh Kudus itu seperti Tuhan dalam hidup kami, yang akan menguasai kami, yang akan menuntun kami, yang akan menolong kami, bantu kami untuk menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa mengingatkan kami dalam kehidupan kami, dan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh pekerjaan kami, seluruh tempat kediaman kami, itu menjadi tempat di mana Roh Kudus juga bekerja, sehingga kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa sorga, begitu juga pada saat ini kami juga diingatkan bahwa dengan persoalan-persoalan terjadi dalam kehidupan kami, sebenarnya kami bisa mengatasi itu dengan senantiasa mendengar firman-Mu, mendengar suara-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan pertolongan Roh Kudus kami akan mampu untuk menjalani itu, dan kami akan senantiasa bersuka cita menjalani hari-hari kehidupan kami, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Bapa sorga, kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami, ingatkan kami bahwa kami sudah menerima Roh Kudus. Oleh karena itu kami harus bertindak, berbuat, berbicara sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena Roh Tuhan ada pada kami, kami akan bersuka cita, kami akan menari, kami akan menyanyi sama seperti Daud ya Tuhan. Bapa sorga, berkati setiap anggota jemaat-Mu dalam setiap pendidikan mereka. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan Roh Kudus-Mu bekerja kepada mereka, roh pintaran, sehingga ketika mereka menerima roh kepintaran Roh Kudus-Mu, maka mereka juga akan semakin mencintai pelajaran-pelajaran mereka, dan pada waktunya mereka juga bisa berhasil ya Tuhan. Ketika kami bekerja, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menguatkan kami dan senantiasa mengingatkan kami supaya kami tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tapi kami juga senantiasa bertindak, berbuat, dan bekerja dengan baik. Karena dengan demikian kami juga akan semakin dituntun untuk hidup dalam kebenaran ya Tuhan. Bapa sorga, begitu juga dalam setiap rumah tangga, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami, sehingga dengan Roh kasih-Mu kami juga akan senantiasa saling mengasihi, dan kami juga senantiasa melihat bahwa pengorbanan Yesus Kristus akan senantiasa menjadi dasar kami untuk berkorban untuk orang-orang di sekitar kami, untuk gereja-Mu, untuk bangsa kami ya Tuhan. Bapa sorga, berkati setiap anggota jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini sedang terbaring sakit maupun dalam proses pemulihan ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, sehingga mereka juga senantiasa bersuka cita, berpengharapan bahwa dalam kelemahan mereka maka kuasa-Mu semakin nyata. Begitu juga dengan keluarga-keluarga jemaat-Mu ya Tuhan, yang sudah membina rumah tangga mereka maupun yang sedang mencari pasangan hidup mereka dan yang akan melaksanakan pernikahan di gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka, dan Engkau yang juga memberikan berkat anak-anak dalam keluarga mereka, sehingga setiap keluarga jemaat-Mu juga senantiasa berbicara ya Tuhan, dan senantiasa menyaksikan bahwa berkat Tuhan nyata dalam kehidupan mereka, dan mereka akan senantiasa bersyukur dan bersyukur atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Bapa sorga, kami juga mau berdoa buat bangsa kami ya Tuhan dalam proses menangani pandemi COVID-19 yang belum tuntas ya Tuhan. Dan begitu juga kerinduan para lansia dan anak-anak sekolah minggu yang rindu untuk bersekutu dengan Engkau di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah melalui program pemerintah kami juga COVID-19 bisa cepat teratasi, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama kembali di tengah-tengah gereja-Mu, dan kami juga bisa bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Bapa sorga, berkati seluruh program di tengah-tengah gereja-Mu HKBP, biarlah itu semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja, sukacita dan meneguhkan pengharapan dari setiap anggota jemaat-Mu dan juga para majelis ya Tuhan, supaya kami senantiasa bersuka cita, berbagi dengan berkat-berkat yang kami terima. Kami bisa mengikuti dan juga mendukung setiap program kegiatan di tengah-tengah gereja-Mu. Bapa sorga, sebentar kami akan kembali dari tempat ini, dan besok kembali kami hadir ke gereja-Mu untuk merayakan Pentakosta kedua. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Hendaklah kita bersukacita sebab Allah telah menganugerahkan kepada kita harta yang paling berharga dari dirinya sendiri, yaitu Roh-Nya yang kudus itu. Roh penghibur dan Roh kebenaran adalah Roh Tuhan yang senantiasa mengajarkan kepada kita segala kebenaran. Oleh karena itu, terimalah Roh Tuhan dan hiduplah di dalam kebenaran. Ya, betapa kita bersyukur atas kedatangan Roh Tuhan yang membimbing, menasihati, dan menghibur. Dia memberi kita hikmat dan kebijaksanaan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Berikan kita pengetahuan tentang kebenaran, serta memberikan kita penguatan dan penghiburan ketika kita sedang berduka. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mengobarkan semangat kami agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia Engkau peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi samanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di
di sekolah dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup dalam kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita, menguasai hati kita masing-masing. Tahingok mamusia marsogot, rotu garijaon laho patupahon ima pesta Pentakosta paduaon oras madihita.